Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ustadz Dendis Darmawan selaku koordinator PMPM Madussalam. Yang kami hormati Bunda Ika selaku Kepala MI Unggulan Darussalam, serta Ustadz Bunda tenaga pendidik MI Unggulan Darussalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita dapat berjumpa dalam kegiatan Teacher School pada siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita syukuri atas nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita hingga siang hari ini. Ustadz Bunda, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu kita sering mendengar ya, bahwasanya kalau ingin jadi pahlawan sekarang bisa dengan rebahan di rumah saja. Nah, apalagi kita pada siang hari ini, kita di rumah saja dan belajar, insya Allah akan semakin bertambah kebaikan untuk kita. Apalagi niat kita bersama-sama menjiwai profesi kita sebagai pelayan ilmu. Selanjutnya, Ustadz Bunda, saya akan sampaikan tata tertib seperti biasa. Untuk kegiatan school kita yang pertama, mohon Ustadz Bunda menyalakan kamera. Terlebih baru saja ada informasi perekaman ya. Itu mohon menyalakan kamera. Yang kedua, ketika moderator ataupun pemateri sedang memaparkan materi, mohon mikrofonnya di-mute ya. Dari yang belum di-mute, mohon segera di-mute supaya lebih maksimal suaranya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ustadz Bunda memakai pakaian bebas rapi. Dan nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Silahkan Ustadz Bunda mengetik melalui teks untuk lebih efisiensi waktu. Dan hari ini materi akan disampaikan hingga pukul 12.50. Kesempatan tanya jawab sebanyak 5 menit. Jadi dibatasi oleh waktu, bukan dibatasi jumlah pertanyaan. Selanjutnya akan disampaikan catatan panelis yang akan disampaikan oleh Ustadz Dendis dan penutupan terakhir. Alhamdulillah hari ini kita akan menerima materi yang tadi sudah sempat di-share oleh Bunda Tina di grup, yaitu 5 dasar pengasuhan yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Aniatul Fatimah. Kenapa sih materi itu penting? Tentu saja penting ya Ustadz Bunda, karena kita semua adalah orang tua, baik yang sudah menikah ataupun belum, baik yang sudah memiliki anak ataupun belum, kita orang tua. Kita orang tua pertama bagi putra-putri kita di madrasah. Terlebih yang sudah memiliki putra-putri biologis, karena anak tidak harus anak secara biologis nggih, tapi ada juga istilah anak yaitu secara psikis, bukan hanya biologis saja. Nah, harapannya nanti kita bisa mempraktekkannya metode-metode atau dasar pengasuhan ini dalam mengajar. Langsung saja Ustadz Bunda, mari kita awali kegiatan Teacher School kita siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan kegiatan selama 30 menit atau 26 menit ke depan lancar dan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada Bunda Dewi kami persilahkan untuk memaparkan hasil penggodokan ya. Jadi setelah membaca Bunda Dewi menggodoknya sehingga bisa kita nikmati
pada siang hari ini. Silakan Bunda Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit dari yang saya baca, kemudian juga dari apa yang saya pahami dari buku yang sebelumnya pernah saya presentasikan. Jadi bukunya Bapak Larry Winget yang berjudul Your Kids Are Your Own. Sebelumnya yang saya sampaikan adalah berisi 5 dasar pengasuhan. 5 dasar pengasuhan itu ada komunikasi, keterlibatan, pendidikan, disiplin, dan juga hubungan. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagian yang pertama, yaitu komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena komunikasi adalah awal dari sebuah hubungan. Bagaimana hubungan itu terbentuk? Itu dari sebuah komunikasi. Jadi kalau di buku keluarga kita ada yang namanya komunikasi reflektif, dan di buku ini pun dibahas tersendiri mengenai komunikasi. Di bagian komunikasi ini kita akan belajar mengenai apa yang kita akan komunikasikan kepada anak-anak, atau bagaimana kita mengajari anak-anak itu berkomunikasi yang baik. Karena anak-anak akan berkomunikasi dengan orang luar berdasarkan apa yang mereka pelajari saat berkomunikasi dengan keluarga atau orang di sekitarnya. Jadi anak-anak di rumah itu akan berkomunikasi sebagaimana orang tuanya di rumah. Dan kita termasuk orang yang sering berkomunikasi dengan anak-anak. Terlebih ketika kita di madrasah, kita menghabiskan kurang lebih 8 jam dengan anak-anak. Otomatis komunikasinya kita juga berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya, ada beberapa pertanyaan sebelum saya melanjutkan. Ini beberapa pertanyaan yang juga berasal dari buku ini. Tidak perlu panjenengan jawab, tapi cukup dibatin saja. Kira-kira ini sesuai enggak gitu ya. Jadi yang pertama, apakah Anda dan pasangan Anda berbicara tentang betapa kalian saling menyayangi? Nah, itu bisa jenengan ngen sendiri ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda berteriak, membentak ya, ketika suatu masalah membuat Anda marah? Kemudian yang selanjutnya, ketika seseorang mendebat Anda, apakah Anda berbalik dan berlari untuk menghindari perselisihan verbal? Yang keempat, apakah Anda duduk di meja makan sambil bermain HP, padahal ada orang lain yang sedang berbicara? Kemudian yang terakhir, apakah Anda pasrah menerima layanan buruk suatu individu atau perusahaan tanpa menyampaikan keluhan? Kira-kira ada yang sesuai atau ada yang panjenengan pernah menemui kondisi seperti ini, Ustadz Bunda? Pernah, Bunda. Pernah ya? Ya, mungkin beberapa di antara kita yang pernah menemui beberapa kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini berkaitan dengan kemampuan ataupun ketidakmampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, kemampuan komunikasi efektif kita itulah yang akan dilanjutkan oleh anak-anak. Di buku ini ada beberapa hal, ada 12 poin yang dipelajari tentang komunikasi. Baik itu bagaimana caranya berkomunikasi atau apa saja yang dikomunikasikan. Yang pertama adalah berbicara. Jadi berbicara adalah poin utamanya komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, seringkali yang terlibat adalah sebuah pembicaraan. Di dalam buku ini
penulis menceritakan bagaimana beliau mampu berbicara dengan baik, karena beliau adalah seorang motivator, nggih. Seorang penulis, seorang motivator, otomatis kemampuan berbicaranya pun sangat baik. Kemampuan berbicaranya, beliau menyampaikan berasal dari keluarganya yang selalu mengajak anak-anaknya berbicara. Apa yang dibicarakan? Banyak hal. Dari kegiatan sehari-hari, dari kegiatan di sekolah, segalanya dibicarakan. Karena sebenarnya dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah hubungan, penyebab masalah bukan kata-kata yang diucapkan, namun penyebab masalah justru kata-kata yang tidak terucap. Kemudian yang kedua adalah tata bahasa yang buruk, slang, dan hal semacam itu. Jadi kalau misalnya di Amerika ada yang namanya bahasa slang. Kalau kita mungkin bahasa bahasa kasar atau pisuan ya. Jadi hal semacam itu kita perlu mengenalkan anak-anak. Mengenalkan kepada anak-anak agar apa? Agar mereka bisa mengenal tata bahasa yang baik. Ketika mereka tahu, oh itu buruk, maka kita akan memberitahu mana yang baik. Sehingga ketika dewasa mereka akan terbiasa menggunakan tata bahasa yang baik. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa menunjukkan. Jadi misalnya kita bisa menunjukkan orang-orang di sekitarnya berbicara. Bagaimana orang-orang tersebut berbicara? Apakah cara berbicaranya mudah difahami atau tidak? Nah, dari situ kita mengajak anak-anak untuk merefleksikan, mempelajari bagaimana seorang public figure atau seseorang yang di keluarganya atau di lingkungannya itu berbicara menyampaikan suatu pesan. Dari situ kita akan mengajarkan tata bahasa yang baik dan juga bahasa yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan. Setelah berbicara, maka kita perlu menjadi pendengar. Nah, untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, bagaimana mereka bisa mendengarkan kita ketika kita berbicara, maka kita pun juga perlu menunjukkan bahwa kita mendengarkan anak-anak. Jadi ketika anak-anak menyampaikan sebuah opini yang pada dasarnya kita nggak sepakat dengan opini anak-anak, kita tidak menyela, tapi kita mendengarkan sampai mereka selesai. Kita menunjukkan bahwa kita menghormati opini anak-anak. Dari situ, anak-anak pun akan menghormati apa yang kita sampaikan. Jadi sudah 3 ya, berbicara, kemudian tata bahasa, kemudian mendengarkan. Dari situ, 3 poin itu adalah tentang bagaimana kita mengajarkan cara berkomunikasi kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, poin-poin selanjutnya adalah tentang isi dari apa yang kita komunikasikan kepada anak-anak. Mungkin beberapa poin bisa diterapkan di rumah dan beberapa poin bisa kita terapkan di madrasah juga. Yang keempat adalah komunikasikan kasih sayang Anda. Jadi di dalam buku ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengkomunikasikan kasih sayang kita kepada anak-anak. Karena pada dasarnya anak-anak juga terkadang nggak tahu apa yang kita lakukan. Terkadang kita merasa melakukan sesuatu yang sudah baik dengan memberikan keperluan anak-anak atau dengan mendukung mereka yang menurut kita sudah baik, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu maksud dan tujuannya. Untuk itu perlu mengkomunikasikan kasih sayang kita kepada anak-anak. Sudah hampir habis ya. Yang kelima adalah harapan dalam komunikasi. Harapan dalam komunikasi ini menyampaikan harapan kita. Jadi seringkali kita akan merasa emosi ketika anak-anak itu membuat kekacauan di rumah ataupun di kelas. Nah, kekacauan itu bisa jadi terjadi ketika kita tidak mengkomunikasikan harapan kita kepada anak-anak.
buku ini contohnya seorang orang tua mengajak anaknya jalan-jalan ke supermarket. Kemudian anaknya membuat kekacauan di sana. Orang tuanya marah, bentak. Nah, dari situ sebenarnya yang terjadi adalah anak-anak belum tahu apa yang harusnya mereka lakukan ketika jalan-jalan ke supermarket. Maka dari itu kita perlu mengkomunikasikan harapan kita kepada anak-anak. Karena akan adil ketika mereka tahu apa sih yang kita harapkan untuk mereka tunjukkan. Jadi kita pengennya mereka itu melakukan apa. Jadi kita komunikasi. Tidak tahu-tahu mereka melakukan kesalahan, sebenarnya mereka nggak tahu kalau itu salah, kita memberikan hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi komunikasi. Ini lanjutan dari harapan dalam komunikasi. Ini maksudnya adalah mengkomunikasikan konsekuensi. Dari harapan itu kita menyampaikan konsekuensinya apa. Jadi misalnya ketika seorang anak itu berdekatan dengan kucing, kita menyampaikan konsekuensinya. Nanti kalau misalnya kamu tarik buntutnya kucing, maka kamu akan dicakar. Nah, dari situ anak-anak akan tahu tentang sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya, realisme komunikasi. Realisme komunikasi ini berkaitan dengan kita mengkomunikasikan sesuatu yang realistis. Jadi nggak ngada-ngada. Misalnya tentang masa depan, mereka pengen jadi apa, maka apa yang perlu mereka siapkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 8, komunikasi dalam kejujuran. Jikapun kebenaran terasa menyakitkan, jadi kita tidak perlu berkata yang tidak jujur untuk menyenangkan anak intinya, tapi sampaikan sesuatu itu ya sebenarnya, tapi dengan cara yang baik pastinya yang tidak melukai anak. Kemudian nomor 9, komunikasikan bahwa Anda selalu hadir. Jadi apapun kondisinya, meskipun mereka melakukan kesalahan, kita tidak terus langsung menghukum, tapi kita memberikan dukungan. Bukan berarti membenarkan perilakunya, tapi kita menunjukkan bahwa kita selalu hadir. Langsung tanya jawab nggih, monggo Bunda Ustadz. Ini dari Bunda Atik nggih. Terima kasih Bunda Atik, saya bacakan nggih. Bagaimana cara memperbaiki tata bahasa yang buruk terhadap siswa yang sudah terlanjur dari orang tuanya. Jadi ini dari rumah mungkin ya, sudah terbiasa. Monggo Bunda Atik. Yang buruk maksudnya nggak sopan atau yang gimana ini? Nggih, Bunda Atik monggo, yang tidak sopan atau yang isinya buruk Bunda Atik? Yang tidak sopan atau yang anak-anak, kan yang di sini kalau tata bahasa itu kayak misalnya kita menyampaikan ke orang lain nggak bulet gitu, menggunakan tata bahasa yang lebih ke bahasa depan kalimatnya, isinya Bunda Atik. Oh, isinya, kontennya nggih. Nggih. Ini mungkin usahanya kita sebagai gurunya anak-anak di sekolah. Mungkin kan kalau misalnya sudah terlanjur, anak-anak sudah, lingkungannya saja tidak mendukung anak-anak itu untuk berbicara dengan baik, ya kan? Mungkin usahanya kita di sekolah ya dengan memberikan pengetahuan. Karena bisa jadi, karena anak-anak itu yang dilihat di lingkungan rumahnya seperti itu, dia menganggap hal itu benar, kan? Anak-anak akan menganggap hal itu benar, hal itu sudah tepat. Karena itu biasa loh saya dengar di rumah. Tapi kita bisa membantunya dengan memberitahu kalau yang seperti itu adalah kata-kata yang tidak baik atau bahasa-bahasa yang kurang baik, bahasa-bahasa yang buruk atau bahasa-bahasa yang kurang sopan yang tidak pantas kita ucapkan. Jadi dengan memberikan pengetahuan kepada anak-anak seperti itu. Nih, terima kasih Bunda Dewi atas jawabannya. Nggih, semoga menambah membantu untuk kita semua. Nggih. Alhamdulillah ini sudah cukup nggih, bisa close nih ya Dewi menutup.
baru kita dengarkan catatan panelis dari Ustadz Dendis. Oke, sampun nggih. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik itu datangnya dari Allah. Kalau yang kurang baik itu datangnya dari saya pribadi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi, sharing yang luar biasa. Ini buku terjemahan ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya mari kita dengarkan catatan panelis dari Ustadz Dendis. Monggo Ustadz Dendis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Dewi, sangat appreciate atas topik materi yang sangat relevan untuk kita semuanya. Mungkin di waktu 2 menit ini saya ingin mengajak kita semuanya ibda' binafsik teman-teman. Mari kita perbaiki skill komunikasi kita, karena memang komunikasi ini kunci teman-teman semuanya ya, untuk kesuksesan dan juga kebahagiaan kita. Saya ingin share 5 disiplin untuk kita komunikasi. Ketika kita ingin mengomunikasikan apapun, kita pastikan 5 hal ini. 1, kepada orang yang tepat. 2, tempatnya juga tepat. 3, caranya tepat. 4, waktunya tepat. Yang kelima adalah agenda atau isinya tadi yang disampaikan oleh Bunda Dewi tadi juga tepat. Nah, karena kita memulai dari diri kita masing-masing, nyambung seperti pertanyaan dari Bunda Ati tadi, marilah kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Kita cek, kita periksa, apakah 1, komunikasi kita dengan diri kita sendiri sudah baik. Apakah kita menyampaikan hal-hal yang menyemangati kepada diri kita sendiri, baik yang terucap maupun yang hanya dalam batin kita saja. Saya sendiri meluangkan waktu setiap hari untuk menulis, Ustadz Bunda, menuliskan pemikiran-pemikiran saya sendiri, pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, saya renungkan, kemudian ketika sudah muncul jawabannya saya tulis. Ini adalah bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian komunikasi dengan orang lain, yang mungkin selama ini sudah pernah kita bahas tentang I message itu ya, itu sebenarnya istilah di psikologi adalah komunikasi asertif melawan komunikasi agresif. Bagaimana kalau kita berkomunikasi itu kita asertif. Asertif itu kita hanya mengungkapkan apa-apa yang ada dalam diri kita. Indikatornya dimulai dengan kata saya. Saya merasa, saya berpikir, saya memahami, saya memandang. Kalau yang agresif itu dimulai dengan Anda, kamu. Jadi sifatnya menyerang, menyudutkan, dan seterusnya. Nah, insting manusia ketika mendapatkan serangan mungkin kata-kata, orang itu ada 3. Jadi dia bisa fight, dia bisa menyerang balik, atau dia flight, ya dia kabur, atau freeze, diem saja. Ya, itu respon-respon yang sangat tidak produktif. Tentu kita berharap komunikasi asertiflah yang kita biasakan. Ya, mungkin itu teman-teman, saya sangat berharap kita semuanya dalam komunikasi dengan diri kita sendiri, juga dengan rekan, itu kita bagus, terutama dengan rekan-rekan ya. Kita mulai yang kecil-kecil dari grup WA kita. Jadi kita cek apakah komunikasi kita sudah baik, apakah sudah mencerminkan sebagai seorang pendidik. Ingat, dunia maya adalah dunia nyata. Jadi ketika kita komunikasi dengan siapapun, misalkan di grup-grup WA pun atau Japri, ini juga tetap mengindahkan itu tadi, tahu komunikasi dengan siapa, kemudian tempatnya di mana, waktunya apakah tepat, kemudian caranya, kata-katanya yang dipilih apakah sudah tepat, kemudian agenda, niat dan juga isinya apakah sudah tepat. Inilah di antara filter-filter yang perlu kita telaah supaya komunikasi kita bisa baik dan diterima. Terima kasih, kurang punya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dendis untuk catatan panelisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz Bunda, kegiatan kita telah usai. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan curahan perhatian dari panjenengan semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Mari kita tutup dengan hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. MI Unggulan Darussalam. Unggul. Dan jadi. Dan jadi. Amin.